salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Rosemary Purba. Di siang ini Ibu membawakan mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa di kelas 11 akuntansi. Yang pertama kita bahas adalah menerapkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, untuk itu harus kita ketahui bagaimana cara penerapan transaksi pencatatan ke jurnal umum. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu jurnal umum. Jurnal umum adalah buku yang dipakai untuk mencatat transaksi berdasarkan urutan waktu. Ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui untuk membuat jurnal umum. Yang pertama adalah proses identifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Yang kedua, menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi dan mengklasifikasikannya dalam jenis utang, harta, atau modal. Yang ketiga, menentukan apakah terjadinya pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang keempat, memutuskan apakah melakukan kredit atau mendebit akun yang berhubungan dengan transaksi. Ada beberapa fungsi dalam akuntansi, yaitu 1. Fungsi historis adalah pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, fungsi pencatatan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang ketiga, fungsi analisis, yaitu suatu pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan akun yang terpengaruh. Kita masuk fungsi instruksi. Fungsi instruksi adalah catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkreditkan akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Normatif adalah catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Manfaat pencatatan jurnal adalah mengetahui jumlah yang akun dicatat satu atau lebih perkiraan. Misalnya seperti timbulnya pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan dan mengetahui jumlah yang didebit atau yang dikredit. Dan juga menjelaskan tabel saldo normal akun. Yang pertama, akun aset atau harta. Jika bertambah maka catatlah pada posisi debit. Sementara jika aset berkurang maka catatlah pada posisi kredit. Adapun saldo normal akun aset berada pada debit. Kedua, akun utang. Akun utang atau kewajiban berbanding terbalik dengan aset. Jika utang bertambah maka dicatat pada posisi kredit. Sementara jika utang Anda berkurang dicatat pada posisi debit. Sehingga saldo normal akun utang untuk kewajiban pada posisi kredit. Sekarang kita masuk akun modal. Akun modal sama dengan akun utang. Jadi jika modal bertambah dicatat pada posisi kredit. Dan jika modal berkurang dicatat pada posisi debit. Sehingga saldo normal modal pada posisi kredit. Kita masuk akun pendapatan. Akun pendapatan sama juga dengan akun utang dan modal. Jika pendapatan bertambah maka dicatat pada posisi kredit, dan jika pendapatan berkurang maka dicatat pada posisi debit, sehingga saldo normal pendapatan pun pada posisi kredit. Akhir kita masuk akun beban. Akun beban pencatatannya sama dengan akun aset. Jika beban bertambah dicatat pada posisi kredit, dan saldo normalnya beban juga berada pada posisi debit. Nah, tadi sudah kita perhatikan videonya. Semoga anak-anak dapat mengerti dan memahaminya. Selamat siang.